Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Selamat pagi semuanya. Tema khotbah saat ini saya angkat dari kitab Matius 6 ayat 21 sampai 24 dengan tema kasih yang murni dan tulus hanya kepada satu cinta. Kasih yang murni dan tulus hanya kepada satu cinta. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan menjaga kami, dan berkata-kata dalam diri kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada nyanyian dunia yang begini nyanyiannya. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Lagu itu cukup terkenal dan enak dinyanyikan. Di lagu itu ingin menjelaskan bahwa cinta seorang kepada pasangannya itu tulus dan mekar dan hanya untuk dia, bukan untuk yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita buka dalam firman Tuhan saat ini, yaitu Matius 6. Matius 6, saya ambil dari ayat yang ke-21 saja, 21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Pamon. Firman Tuhan saat ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada semua umat percaya, semua yang menaruh cintanya pada Yesus, bahwa hendaknya kita hanya menaruh harapan dan cinta itu hanya kepada Allah kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Di dunia ini penuh dengan tawaran-tawaran duniawi. Di sini dikatakan harta, ya, jabatan, terus kemudian lain sebagainya. Firman Tuhan ingin mengingatkan pada kita agar kita tidak menaruh hati kita tidak menaruh harapan kita kepada benda-benda duniawi yang sifatnya fana. Benda-benda duniawi seperti harta, seperti jabatan, dan lain sebagainya itu sebenarnya hanya media, hanya alat untuk kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh, uang digunakan untuk apa? Untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan. Seperti contohnya beras, ya, terus kemudian peralatan rumah tangga dan sebagainya. Terus pekerjaan juga demikian. Itu agar kita bisa mendapatkan nafkah dari situ. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada kita agar kita tidak menaruh hati kita tidak menaruh cinta kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kenapa? Karena semuanya itu sementara. Apalagi
kalau fokus kita hanyalah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Semua kita berikan hanya pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Saya percaya kita semua tidak seperti itu, tapi ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap waspada, agar kita tidak menjadikan harta dunia itu menjadi, dalam tanda kutip, Tuhan yang baru untuk hidup kita. Seakan-akan kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa hidup. Sehingga apapun yang kita lakukan, fokusnya hanya ke tempat itu, hanya ke benda dan barang itu. Kalau kita melihat dari ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu ingin mengajarkan pada kita bahwa kalau kita sudah melekat pada harta kita atau kepada yang lain, maka hati pun akan melekat pada itu. Lalu ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kita hanya kepada Allah kita. Dialah sumber hidup kita. Kita harus menaruh kepercayaan kita, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Imani, katakan dalam hati bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat hidup. Tanpa Yesus kita tidak mampu berjalan. Artinya apa? Artinya Tuhan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita tahu dan kita pahami bahwa cintanya pada kita, kasihnya pada kita, itu sangat besar buat kita. Kemarin pagi ada teman saya yang sharing. Dia diberikan visi oleh Allah. Ada suara Allah yang datang pada dia, yang ingin agar disampaikan kepada teman-temannya, kepada saya salah satunya, bahwa betapa Allah sangat mengasihi semua umat manusia, terlebih lagi anaknya. Dan bentuk kasihnya itu adalah dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita bertanya, ya Yesus, sebesar apakah kasihmu padaku? Maka dia akan menjawab, sebesar ini. Dia akan memperlihatkan kedua telapak tangannya beserta lubang paku di kedua tangannya. Sebesar ini. Dia yang adalah Allah yang mulia, yang mau merendahkan dirinya, turun ke dalam dunia, tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menyelamatkan kita, orang berdosa. Harusnya upah kita cuma satu, yaitu kematian yang kekal. Tetapi karena cintanya pada kita, bedanya Allah dengan tukang keramik atau pembuat patung adalah, kalau tukang keramik atau pembuat patung, ketika mereka sudah membuat mahakaryanya dan sudah jadi bagus sekali dan berharga mahal, kemudian terjual, ada orang yang membeli, setelah itu mereka sudah tidak pikir lagi apakah barangnya itu kemudian nanti oleh pembeli dipecahkan kek, atau mau dicoret-coret kek, itu udah bukan urusan dia lagi. Yang penting dia sudah menciptakan dan kemudian dia jual dan dia mendapatkan hasil dari mahakaryanya itu. Tetapi Allah
Dia menciptakan kita dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan sayangnya. Dan ketika kita hidup dalam dunia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita jatuh dalam pengaruh setan, pengaruh iblis, dan rusak, kemudian hukuman kekal menanti kita, dia tidak akan berpangku tangan di sorga. Tapi dia peduli sama kita. Dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan dia rela disiksa, dihina, difitnah. Bahkan mati di kayu salib. Tertusuk oleh paku yang sangat besar. Itu sebabnya dikatakan, sebesar inilah kasihku padamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bahkan lebih daripada itu sebagai Bapa kita yang telah lebih dahulu mengasihi kita, mari firman Tuhan mengajak kita untuk supaya hati kita tidak terbelah menjadi dua. Cinta kita tidak terbelah menjadi dua. Berikan cintamu yang penuh hanya kepada Yesus. Berikan pengharapanmu yang penuh hanya kepada Yesus. Dan berikan fokusmu yang penuh hanya kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Hidup kita, harta dunia, dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi dia mau sampai di mana, sebesar apa cinta kita kepada dia. Jangan biarkan dia bertepuk sebelah tangan. Jangan biarkan cinta Tuhan kepada kita bertepuk sebelah tangan. Sambut cintanya. Sambut kasihnya. Dan berikan cinta yang terbaik. Kasih yang terbaik hanya kepada Allah. Saya percaya dan saya yakin, ketika kita tidak menduakan Allah, cinta kita hanya pada Allah, fokus kita hanya pada Allah, perhatian kita hanya pada Allah, maka Allah akan memberikan segalanya untuk kita sebagai bukti bahwa Dia telah mencintai kita dan sangat mencintai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, cinta Allah tidak lekang dimakan waktu. Cinta Allah tidak akan mudah terkikis oleh apapun juga. Cinta Allah dahulu, sekarang, dan selamanya tetap tidak akan pernah berubah. Yang Allah mau, cinta kita padanya sampai akhir hidup kita, sampai di garis finish hidup kita, juga tidak berkurang walau hanya sedikit pun juga. Jangan biarkan kekhawatiranmu, ketakutanmu mengurangi cintamu pada Allahmu, Allah kita. Firman Tuhan saat ini benar-benar ingin mengajarkan kita untuk selalu dan selalu hanya mengandalkan Dia, Bapa kita. Untuk selalu dan selalu hanya kepada Dia cinta kita, dan hanya kepada Dia harapan kita. Semua yang di dunia ini sifatnya fana, tetapi Allah sifatnya abadi. Ketika kita memegang sesuatu yang abadi, ketika kita menaruh pengharapan kita pada sesuatu yang abadi, maka Sang abadi itu akan senantiasa hidup dan membuahi dalam hidup kita. Tetaplah berikan cinta kita yang tulus hanya kepada Allah, bukan pada yang lain. Dan cintailah Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal bumimu. Sebesar cinta Allah pada kita, maka sebesar itulah harusnya
cinta kita kepada Dia. Selamat berkarya dalam Tuhan, dan selamat memberikan cinta kita yang tulus pada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.